Politisasi yang layu sebelum berkembang. Ini saya ambil dari artikel saya yang terbit akhir tahun lalu ya, waktu isu mengenai pameran lukisan di Galeri Nasional yang batal ya kalau nggak salah ya. Kemudian tentang OCCRP yang memuat nama Pak Joko Widodo sebagai kandidat koruptor katanya. Kasus pemberedelan dalam tanda kutip ya, pameran lukisan dan pencalonan Jokowi oleh OCCRP sebagai pemimpin terkorup. Dua peristiwa teranyar yang ingin memojokkan Jokowi, tapi jadi layu sebelum berkembang. Kedua peristiwa ini dipolitisasi habis-habisan oleh pihak yang ingin mencomot keuntungan politis sebesar-besarnya. Pihak oportunis ini harus menjilat ludahnya sendiri yang sudah berceceran di jalan. Jadi ya singkat saja. Pertama soal pameran lukisan Yos Suprapto yang katanya dibredel. Padahal cuma lantaran tidak adanya kesepakatan antara sang kurator yaitu Dr. Suwarno Wisetrotomo dengan sang seniman Yos Suprapto. Sehingga pihak Galeri Nasional tidak bisa melanjutkan program pameran. Ketiga pihak itu, yaitu seniman, kurator, galeri, ini segitiga yang setara ya, punya kedudukan yang setara. Ketiganya harus sepakat dan konsekuen dengan kesepakatannya agar pameran bisa berjalan lancar. Tidak adanya pemberedelan. Ini hanya istilah yang dihembus-hembuskan pihak tertentu untuk membuat suasananya jadi lebih panas. Makin hot untuk bergoyang dangdut. Tarik, Mang. Dr. Suwarno Wisetrotomo sudah memaparkan kronologi dan alasan-alasan mundurnya beliau sebagai kurator pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional lewat pemaparannya di podcast mojok.co lewat kanal YouTube. Keterangannya disampaikan dengan jernih dan tidak emosional. Silakan disimak dengan tenang. Dalam hal ini, setahu saya, Andalah yang kemudian bertanggung jawab secara intelektual kepada publik ya? Sayalah orang pertama yang membongkar-bongkar, menyibak-nyibak, memilih-memilah untuk Pak Warno, lalu terjadilah apa yang disebut sebagai pameran Pak Yos Suprapto. Ya, apa yang terjadi? Pameran Galnas tetap terjadi, tapi saya tidak tahu mekanismenya. Sekarang nggak usah ngomong seni itu apa deh. Udah banyak definisi, setiap orang bisa bikin definisi. Saya lebih tertarik mengatakan senimu untuk apa. Dalam konteks Yos, fungsinya menarik. Karena Anda kuratornya. Kuratornya. Harus mempertanggungjawabkan itu kan? Persis. Karyamu yang ini dengan yang ini tidak boleh. Saya merasa jangan dipajang. Kesepakatannya yang dua lukisan yang tidak Anda setuju itu gimana? Saya bilang, ini nantang-nantang namanya. Iya. Saya tidak keluar ruang sambil teriak-teriak dan banting meja, enggak. Karya itu begini, karya itu kritik pada kekuasaan waktu itu. Ya. Mundurnya saya tidak sama dengan menghentikan pameran itu. Peristiwa kedua adalah pencalonan Jokowi sebagai kandidat pemimpin terkorup versi jajak pendapat lewat Google Form katanya oleh OCCRP. Ini singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP ini sebuah lembaga nirlaba yang independen. Independen artinya tidak bisa didikte oleh kekuasaan manapun.
mesti begini atau begitu. Pendeknya, mereka merdeka. Tak lama berselang, katanya nama Jokowi ini sudah dihapus dari website OCCRP yang independen itu. Mengapa hilang atau dihapus dari websitenya OCCRP? Ya, hanya lembaga nirlaba yang independen itu yang tahu. Kita hanya bisa mengira-ira, berspekulasi, bahkan berfantasi. Tak bisa mendikte lembaga itu harus begini atau begitu. Mungkin nanti ahli intelijen yang bisa mengurai lebih sistematis siapa dan apa kira-kira motif pencalonan Jokowi sebagai pemimpin terkorup. Mestinya mereka punya fakta-fakta keras, hard facts, yang mendukung pencalonan tersebut. Tapi yang jelas saat ini OCCRP sendiri yang faktanya telah menghilangkan atau menghapus nama Jokowi dari websitenya. Mungkin nanti para penyinyir Jokowi yang bisa membantu ya dalam tanda kutip OCCRP melakukan investigative reporting yang juga berdasarkan fakta-fakta keras, bukan berdasar kebencian yang mengeras tentang dugaan korupsinya Jokowi, kalau ada. Mungkin dokumen-dokumen Hasto yang sudah diamankan tanda kutip itu ya oleh Koni Rahakundini ke Rusia segala itu bisa jadi bukti yang dengan dahsyat bakal membongkar banyak skandal yang selama ini disembunyikan. Misalnya skandal korupsi BTS yang sudah memvonis penjara dirut perusahaan milik suami Puan, sudah inkrah katanya. Juga korupsi IKTP yang belum tuntas sampai sekarang. Katanya banyak loh tokoh-tokoh yang belum terungkap atau diungkap mengenai keterlibatannya. Kalau soal pencalonan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup versi jajak pendapat melalui Google Form itu kan cuma berbentuk opini saja. Jelas bukan investigative reporting, bukan suatu laporan berdasarkan investigasi jurnalistik yang serius dan mendalam. Kalau menurut Andi Budiman, Wakil Ketua Umum DPP PSI, begini kata beliau, itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Ada kok jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan ke publik Corrupt Person of the Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara. Siapapun memang bisa bikin Google Form tentang tingkat kepercayaan publik. Misalnya dengan pertanyaan, dalam kasus pembredelan pameran lukisan, lebih percaya mana cerita versi kuratornya dibanding pelukisnya? Atau dalam kasus pemimpin koruptor oleh OCCRP, lebih percaya mana cerita versi Jokowi atau celotehan versi para penyinyir? Jadi ya rileks saja, kita nikmati pertunjukan para badut politik dan gelandangan politik yang sedang cari panggung.